Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam TV channel saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, ada yang mengatakan demikian, saya tidak perlu orang lain, saya juga tidak perlu Tuhan. Keberhasilan saya selama ini karena usaha saya sendiri, bukan karena Tuhan dan orang lain. Dengan kepandaian saya bisa bekerja dengan memperoleh gaji yang besar. Saudara-saudari, mungkin ada banyak orang yang mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri secara berlebihan. Kali ini kita akan membicarakan sebuah pertanyaan dari buku Katekismus Populer UKAT Indonesia. Mengapa kita membutuhkan iman dan sakramen-sakramen untuk dapat memiliki hidup yang baik dan benar? Jika kita bersandar pada diri kita dan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup untuk menjadi baik. Melalui iman kita temukan bahwa diri kita adalah anak-anak Allah, dan Allah memberi kita kekuatan yang disebut dengan rahmat. Rahmat ini terutama dalam bentuk yang suci, disebut dengan sakramen. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk benar-benar melakukan yang baik. Saudara-saudari, dalam kitab suci Perjanjian Lama, Yeremia bab 17 ayat 5-6, menggambarkan akibat orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri dan menjauh dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5 dikatakan dengan maksud yang sama, terpisah dariku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saudari terkasih, kita umat Katolik bersyukur karena kita telah dipanggil Tuhan untuk menjadi murid-muridnya dalam gereja Katolik. Tuhan Yesus yang kita imani bukan hanya memanggil kita, Dia menyertai kita. Dengan sakramen baptis, kita dibebaskan dari dosa asal kita. Kita dipersatukan menjadi anggota keluarga Allah, dan kita diikutsertakan dalam tugas perutusannya. Dengan sakramen Ekaristi, kita menerima Kristus sebagai makanan rohani kita. Dengan sakramen Krisma, kita akan mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat pembaptisan menguatkan dan mendorong kita untuk semakin dewasa dan tangguh dalam beriman. Dengan sakramen tobat, kita menerima belas kasih Allah. Dengan sakramen perkawinan, orang yang terpanggil untuk hidup berumah tangga secara Katolik dipersatukan oleh Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka dalam suka dan duka. Dengan sakramen imamat, orang yang terpanggil dalam hidup sebagai imam bertindak atas nama Yesus Kristus untuk memimpin, mengajar, dan menguduskan. Dan dengan sakramen pengurapan orang sakit, Yesus hadir dalam diri orang yang sakit sehingga mereka diberikan kekuatan dalam penderitaan yang mereka alami. Saudara dan saudari terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan menjadi apa-apa kalau kita tidak bersandar pada Tuhan. Adanya kita saat ini dan menjadinya kita saat ini itu semua karena rahmat Tuhan. Semoga bermanfaat informasi ini dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.